Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang ada yang sudah berdiri sejak 1818. Inilah 5 pasar tradisional legendaris di Sumatera Barat yang salah satunya ada dari Bukit Tinggi. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Pasar Gadang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kelurahan Pasar Gadang berbatasan pada arah utara dengan Kelurahan Ranah Parakrumbio dan pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Batang Arau, pada bagian timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Seberang Padang, pada bagian barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat. Penduduk Kelurahan Pasar Gadang didominasi oleh pekerja, buruh kasar, yang biasanya bekerja di gudang penyimpanan barang. Pasar Gadang juga memiliki objek wisata berupa objek wisata kebudayaan, diantaranya berupa Gedung Joang, Masjid Muhammadan, Jembatan Palinggam, dan juga bangunan yang bernuansa kolonial Belanda atau sering disebut dengan kawasan Kota Tua. Kelurahan Pasar Gadang juga memiliki nilai historis yang panjang, yaitu sebagai pusat perdagangan rempah-rempah Kota Padang pada zaman pendudukan Belanda, yang menyebabkan banyaknya peninggalan bangunan bernuansa kolonial Belanda. Kelurahan Pasar Gadang sendiri dipimpin oleh Bapak Lurah Hairul S.H. Kelurahan Pasar Gadang memiliki luas 42,14 ha, dan memiliki penduduk sebanyak 1.882 jiwa. Pasar Gadang, pasar bersejarah di Kota Padang, menjadi saksi bisu perdagangan internasional dan perjuangan rakyat di masa kolonial. Berawal pada abad ke-17, pasar yang kini terletak di Kelurahan Pasar Gadang ini dulu merupakan pusat ekonomi penting di Sumatera Barat. Letaknya yang strategis di sekitar Pelabuhan Muaro menjadikan Pasar Gadang sebagai gerbang masuk bagi saudagar dari berbagai bangsa, mulai dari Eropa, India, hingga Cina, yang membawa komoditas langka seperti rempah dan kain. Didirikan untuk memfasilitasi perdagangan yang berkembang di pantai barat Sumatera, Pasar Gadang menjelma menjadi pusat aktivitas bisnis di mana pedagang lokal dan internasional bertemu. Di tempat ini, berbagai etnis berbaur dan saling bertukar komoditas maupun budaya, menciptakan hubungan yang memperkaya khazanah Kota Padang. Aktivitas di pasar ini tidak hanya sekadar jual beli, tetapi juga interaksi budaya, yang menjadi dasar bagi kemunculan saudagar-saudagar terkemuka Minangkabau di masa itu. Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang masih mengandalkan gerakan pasar tradisional yang masih bergerak. Pasar atas dan pasar bawah menjadi salah satu pusat andalan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat. Untuk yang penasaran tentang pasar atas dan pasar bawah di Sumatera Barat, mari kalian simak artikel ini sampai habis dan tuntas. Sebagai pusat wisata kuliner di Sumatera Barat, wajar saja apabila banyak masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional. Pasar atas dan pasar bawah menjadi salah satu pusat ekonomi yang bergerak di daerah Sumatera Barat. Untuk yang penasaran ulasan lengkap tentang pasar atas pasar bawah, mari kalian simak artikel ini sampai tuntas. Pasar atas terletak di jantung kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang lokasinya strategis dari berbagai tujuan liburan di kota ini. Jam Gadang, Kebun Binatang, Benteng Fort de Kock, menjadi pusat wisata yang sering jadi tempat wisata yang dekat dengan pasar atas. Pasar atas menyediakan berbagai macam souvenir dan makanan khas Sumatera Barat, dengan harga yang terjangkau. Pasar atas Bukit Tinggi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, dahulunya pasar ini disebut Pasar Loi Galuang. Berawal dari pengembangan sebuah lodge ke arah timur Hindia Belanda pada tahun 1900, tepatnya pada kawasan Pinggang Bukit berdekatan dengan Selokanyang. Pasar bawah lokasinya dekat dengan Jam Gadang, kemudian berkembang menjadi menjual tempat penghasilan cenderamata khas Minangkabau. Dalam penataan pasar,
Pemerintah Hindia Belanda dahulu selalu menghubungkan dan di antara anak tangga yang terkenal adalah Janjang 40. Pasar Bawah merupakan salah satu simbol pasar tradisional yang ada di Kota Bukit Tinggi dengan luas 2,2 ha, keberadaannya seolah tak bisa lepas. Ini menjadi simbol manusia yang tak bisa lepas berkutat dengan kebutuhan dan aktivitas ekonomi. Kedua pasar ini merupakan peninggalan masa kolonial Belanda yang sudah ada sejak tahun 1818. Keberadaan pasar ini dipicu oleh kebutuhan yang lebih besar karena Pakan Kurai tak mampu menampung aktivitas ekonomi yang meluas. Pasar atas Bukit Tinggi, yang kini dikenal sebagai pusat perdagangan yang vital, memiliki sejarah panjang yang berawal dari sebuah bukit yang dahulu dinamakan Bukit Kubangan Kabau. Nama bukit ini kemudian berubah menjadi Bukit Nanta Tinggi sebelum akhirnya dikenal sebagai Bukit Tinggi. Awalnya, Bukit Tinggi adalah sebuah nagari yang disebut Nagari Kurai, dan pasar di daerah ini dikenal sebagai Pasar Kurai atau Pakan Kurai. Sejak tahun 1896, beberapa los tambahan mulai dibangun, termasuk Los Lambuang, Los Dagiang, Los Maco, Los Pasar Bawah, dan los-los lainnya. Pada tahun 1923, 8 blok rumah toko dibangun di sisi barat dan timur Los Galuang. 4 blok di sebelah barat disebut Muka Pasar, sementara 4 blok di sebelah timur dikenal sebagai Belakang Pasar. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang dikemas dalam bentuk pasar rakyat dengan nuansa tradisional zaman dahulu. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan pasar ini menjadi destinasi wisata transaksi jual beli pada masa lampau atau zaman sebelum kemerdekaan. Terdapat jual beli kuliner, jajanan tradisional, pengunjung juga bisa mencoba permainan tradisional seperti egrang. Pasar Van der Capellen adalah sebuah tempat destinasi wisata kuliner dan pertunjukan seni tradisional yang ada di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pasar ini dikemas dalam bentuk pasar rakyat dengan nuansa tradisional zaman dulu. Artinya, pasar tersebut membuat pengunjung seakan merasakan suasana pasar pada masa lampau di mana seluruh penjual memakai pakaian tradisional Minangkabau. Pasar ini menjual makanan dan minuman tradisional Minangkabau. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menetapkan pasar ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pasar Van der Capellen ini hanya dibuka pada hari Minggu mulai dari pukul 7 WIB hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lingkungan pasar ini dahulunya adalah Benteng Van der Capellen yang merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya yang ada di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng Van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, Benteng Van der Capellen merupakan sebuah benteng pertahanan yang dibangun oleh Belanda ketika masuk menjajah ke pedalaman Sumatera Barat. Bangunan benteng pertahanan yang dibangun pada tahun 1824 ini berupa bangunan yang memiliki ketebalan dinding 75 cm dan lebih kurang sepanjang 4 meter dari dinding bangunan dibuat parit dan tanggul pertahanan yang melingkar mengelilingi bangunan. Pada tahun 1960, bangunan benteng ini serta lingkungan sekitarnya dijadikan markas kepolisian Resort Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saat ini kawasan dan lingkungan benteng tersebut ditempati oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Karena lingkungan Benteng Van der Capellen yang cukup luas, maka pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata membuat sebuah pasar dengan konsep yang berbeda serta unik yang bertujuan untuk menggerakkan sektor pariwisata dengan nama Pasar Van der Capellen. Alat jual beli di Pasar Van der Capellen ini juga menggunakan cara yang tradisional. Di Pasar Van der Capellen tidak diperbolehkan belanja atau membeli makanan dan minuman dengan menggunakan uang. Alat pembayaran yang sah di Pasar Van der Capellen ini ialah berupa koin. Koin tersebut terbuat dari kayu yang memiliki cap dan stempel resmi Pasar Van der Capellen. Koin tersebut dapat diperoleh dengan cara menukarkan uang kita ke bagian penukaran koin yang berada di depan pintu masuk menuju Pasar Van der Capellen. Pihak penyelenggara akan menginformasikan tata cara belanja menggunakan koin tersebut kepada pengunjung yang berkunjung ke Pasar Van der Capellen. Pekan adalah salah satu konsep pasar yang dikenal di Minangkabau berupa kegiatan pasar yang berlangsung sekali dalam seminggu. Bahasa Minang, pekan. Nama pekan umumnya memakai nama hari penyelenggaraannya, dimulai dari Pekan Sinayan, berarti pasar pada hari Senin, Pekan Salasa, Selasa, Pekan Raba'a, Rabu, Pekan Kamih, Kamis, Pekan Jumat, Jumat, Pekan Sabu, Sabtu, dan Pekan Akaik, Pasar Minggu. Dahulu, setiap nagari di Minangkabau memiliki pekan masing-masing. Jika pekan itu berdekatan, maka hari pelaksanaannya harus berbeda. Christine Dobin mencatat,
Konsep akan berguna agar nagari-nagari yang berdekatan bisa bergiliran menyelenggarakan pasar sepanjang minggu. Kegiatan pekan yang diadakan pada hari tertentu dalam seminggu membedakannya dengan konsep pasar lainnya di Minangkabau, yakni Pasa dan Balai. Pasa yakni kegiatan pasar yang diadakan berkelanjutan, sedangkan Balai yakni kegiatan pasar yang bergantung adanya keramaian, seperti musyawarah, di sekitar balai adat. Cikal bakal sejumlah daerah di Derek dan Rantau Minangkabau berawal dari Pakan. Kota Pekanbaru, ibu kota Riau sekarang, berawal dari Pakan yang didirikan para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Di Sumatera Barat, Payakumbuh dan Bukit Tinggi semula merupakan pakan bagi penduduk di sekitarnya sebelum pemerintah kolonial Belanda datang dan membangun kota. Walaupun tidak banyak, terdapat pula daerah yang dinamakan menurut hari pasar, seperti Pakan Sinayan dan Pakan Rabaan. Nagari Kotobaru di Tanah Datar dan Nagari Padang Lua di Aga memiliki pakan yang berada di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi. 11. Hari pasar keduanya sama-sama berlangsung pada Senin, sehingga keberadaannya kerap menimbulkan kemacetan. Pasar Raya Padang adalah kompleks pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Pasar ini berlokasi di Kampung Jao, atau Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat. Pasar ini didirikan pada zaman kolonial Belanda oleh seorang kapitan Cina bernama Lai Sai. Dalam perkembangannya, Pasar Raya Padang pernah menjadi sentra perdagangan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu pada era 1980-an. Memasuki tahun 2000, Pasar Raya Padang mulai mengalami kemunduran seiring hilangnya Terminal Lintas Andalas dan Terminal Guan Hoat yang memiliki peran vital dalam mobilitas warga dan komoditas. Kedua terminal tersebut berubah menjadi pusat perbelanjaan modern Plaza Andalas dan SPR Plaza. Meski mendapat penolakan dari ribuan pedagang Pasar Raya Padang, Wali Kota Padang Fauzi Bahar tetap meneruskan pembangunan pusat perbelanjaan di bekas terminal. Sementara itu, para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di lingkungan terminal beralih memakai sebagian besar badan jalan sehingga membuat semrawut kondisi pasar. Puncak kemunduran Pasar Raya adalah bencana gempa bumi 2009 yang menghancurkan infrastruktur pasar. Setelah itu, Pasar Raya Padang seperti ditinggalkan begitu saja dan belum ada keinginan untuk membangun ulang kembali pasca gempa bumi, walaupun hampir sebagian bangunan sudah diperbaiki. Usai tahun 2009, keempat pertokoan di sekitar area Pasar Raya Padang telah direkonstruksi, yang dinamakan Pasar Blok I, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4. Kedua merupakan Pasar Raya Barat yang terdiri dari pertokoan Blok A, pertokoan Blok Prabot, dan pertokoan Blok Raja Wali, dan ketiga untuk kawasan Pasar Raya Barat. Dari kepemilikan, sebagian besar di Pasar Raya Padang yang berdiri di tanah pemerintah Kota Padang dengan sebelah utara yaitu pertokoan Pasar Baru dan Bioskop Raya. Bagian selatan terdapat kantor Balai Kota dan pertokoan M. Yamin, sebelah barat terdapat Kampung Baru dan Kampung Jawa Dalam, dan sebelah timur juga terdapat Kampung Benteng dan pertokoan Adabiah. Pada awal akhir Mei lalu, pemerintah mula berencana akan kembali membangun pasar yang pernah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Minangkabau. Sekian mungkin sedikit cerita tentang, ada yang sudah berdiri sejak 1818, inilah 5 pasar tradisional legendaris di Sumatera Barat yang salah satunya ada dari Bukit Tinggi. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.